Kita tanya dalil dia. Maka para ulama-ulama salaf dulu, bahkan sejak zaman Nabi SAW, bahkan Nabi melakukannya, sahabat mengerjakannya, tabi'in menunaikannya, ulama menggarisbawahinya. Apa yang dilakukan? Mereka menghidupkan malam-malam Sya'ban dengan ibadah. Malam-malam Sya'ban, apalagi kalau sudah masuk ke pertengahannya sampai akhirnya, karena mereka merasa waktunya sudah mau berakhir, mereka hidupkan terus pertengahannya, akhirnya dan seterusnya. Tayyib, apa amalannya? Setidaknya ada 3 amalan untuk di malam-malam Sya'ban. Boleh dimulai dari malam ini, silahkan ya. Kita saling mengingatkan ya, boleh silahkan ya, untuk kabari yang lain ya. 1, sholat, memperbanyak sholat. 2, berinteraksi dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, mau baca, mau pahami kan, mau menghafal, merajaah, mengulang, silahkan. 3, memperbanyak doa dan istighfar. Memperbanyak doa dan istighfar. 1, salat. 2, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. 3, memperbanyak doa dan istighfar. Salatnya ada 3 jenis yang bisa dikerjakan. 1, qiyamul lail. Qiyam al-lail, qiyamul lail. 2, tahajud. 3, witir. Qiyamul lail, tahajud, witir. Baik, kalau secara bahasa, qiyamul lail itu semua salat yang dikerjakan di malam hari. Salat pada malam hari. Tapi kalau spesifik istilah fiqih, qiyamul lail itu adalah salat yang dikerjakan pasca salat isya dan sunnahnya tanpa diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jadi untuk membedakan dengan tahajud. Kalau qiyamul lail, Anda sudah salat isya, kemudian salat sunnah, lalu Anda salat di situ 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Itu disebut dengan qiyamul lail. Di luar bulan Sya'ban, umumnya salat ini dikerjakan bagi orang yang belum tentu bangun di malam hari. Karena terlampau lelah misalnya, diduga tidak bisa bangun malam, maka dia salat terlebih dahulu sebelum tidur, tutup dengan witir sebelum tidur. Jelas ya? Tapi di bulan Sya'ban tidak harus menunggu itu. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Begitu selesai isya, salat sunnahnya, menjelang tidur Anda salat dulu 2 rakaat, 4 rakaat, kan? 6 rakaat, kemudian witir, dan boleh malamnya tahajud lagi setelah Anda tidur, silahkan, nggak ada masalah ya. Nah, dalam konteks qiyamul lail ini ya, isyarat di Qur'annya jangan mempersulit, mudahkan. Bahkan bacaan-bacaannya pilih yang paling mudah ya. Quran surah ke-73 ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silakan baca yang mudah-mudah, ringan-ringan dari Al-Qur'an. Silakan. Ya. Anda buka kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, juz ke-23, halaman 123. Ya, disebutkan dengan redaksi berbeda, substansi yang sama. Di kitabnya Syekh Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i atau Mulakin Asy-Syafi'i di kitab At-Tawdih, halaman 444. Itu Masya Allah, ulama-ulama salaf dari zaman sahabat, tabi'in dan setelahnya, itu selalu menghidupkan malam Sya'ban, pertengahannya apalagi, sampai ke akhirnya. Karena merasa bahwa ini akan berakhir nih, jarang-jarang bisa dihidupkan. Ada yang salat, tahajud, qiyamul lail, baca Quran, Masya Allah, dihidupkan oleh mereka. Ya, dihidupkan. Dan ada yang memanggil ayo orang lain untuk ikut sama-sama, hidupkan malamnya. Ya, bukan dalam konteks ikut mengadakan ini, itu bukan. Ya. Tapi dalam konteks menghidupkan malamnya, diajak orang lain, ayo coba hidupkan. Ada yang ke masjid, ada yang di rumah, ya, baca Quran macam-macam, ada yang Yasinan, ada yang Baqarahan, Ali Imranan, An-Nisaan, ya, Al-An'aman, Al-Arafan. Ya. Ini tidak harus Anda batasi. Malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ini sunnahnya cuma Yasin aja ya, sekian kali, yang lain tidak. Itu tidak tepat. Silakan Anda mau baca ayat apa saja, silakan. Gak ada masalah di sini. Anda baca Yasin, silakan. Al-Baqarah, silakan. Ali Imran, silakan. Silakan populerkan. Nanti antum mau baca apa? Saya Baqarahan, Masya Allah. Antum Ali Imranan, Masya Allah. Antum Al-An'aman, Masya Allah. Yang salah apa? Yasinan. Sudah selesai. Baca, pahami isinya, amalkan isinya. Itu poinnya. Jangan dibaca sekian kali, tapi nggak paham artinya. Ya, itu walaupun ada pahalanya, tapi maknanya nggak kita dapatkan dalam kehidupan. Jadi jangan meributkan sesuatu yang memang esensinya tidak kita ketahui, pelajari dulu. Ya. Tidak dilarang Anda menghidupkan malam Sya'ban. Yang keliru itu menjadikan malam itu untuk menunaikan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Anda ngajak orang dengan cara yang salah, itu nggak boleh. Walaupun perbuatannya baik, dulu pernah ada masa orang-orang sudah mulai malas untuk menunaikan ibadah, maka diajak oleh para ulama. Tapi sebagian ada yang mengajak dengan cara yang salah.
memunculkan hadis-hadis yang tidak dikenal riwayatnya. Ya. Pernah dengar ini? Orang sholat di malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, sholatnya 100 rakaat, kan? Dan sholatnya begini, bacanya ini dapat pahala sekian. Pernah dengar? Ya, ada riwayatnya. Dan itu bukan palsu hadisnya, bukan palsu, tapi palsu banget. Itu cuma Nabi nggak ada. Di kitab hadis palsu pun nggak ditemukan, nggak ada, karena dulu nggak ada, gitu kan? Jadi Anda tidak dilarang kalau ingin menghidupkan malam Sya'bannya, tapi tidak harus melakukan sesuatu yang tidak ada dasar dalilnya. Itu aja poinnya. Ya, kalau ingin menunaikan ibadah silakan, gak ada masalah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang mulai ke masjid, ada yang berjamaah sholatnya malamnya, tapi bukan hanya sesekali, bukan berarti dirutinkan begitu, tidak. Ya, jelas ya? Baik, jadi hidupkan malamnya, hidupkan siangnya. Baik, kalau sholat malam waktunya kapan? Masa siang? Sholat malam pasti malam. Nggak ada sholat malam siang, kan? Makanya tahajud itu malam, qiyamul itu malam, witir itu malam. Kalau siang apa tadi? Puasa. Siang puasa. Aduh, cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Ini agak repot ya. Baik, teman-teman, di penghujungnya, puasa siangnya, malam ibadah malam.